yang sering disebut laki-laki serba salah. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia malas, bukan juga karena dia tidak peduli. Tapi karena, entah sejak kapan, setiap hal yang disentuh laki-laki langsung berubah status. Yang tadinya baik-baik saja, begitu sampai di tangan laki-laki, langsung dianggap tidak benar. Seolah-olah rusak, padahal bendanya sama, situasinya sama, masalahnya sama. Yang berubah hanya satu, pelakunya laki-laki. Dan sejak itu, kesimpulannya sudah diambil bahkan sebelum proses dimulai. Bukan dinilai dari hasil, bukan dari usaha, tapi dari identitas. Laki-laki. Aneh memang, kalau laki-laki diam, dibilang tidak peka. Kalau bicara, dibilang banyak alasan. Kalau berinisiatif, dibilang so tahu. Kalau menunggu arahan, dibilang tidak punya otak. Apapun jalannya, ujungnya sama, salah. Dan ini bukan kejadian sekali dua kali. Ini pola, berulang, konsisten, seperti sistem yang sudah mapan. Katanya, laki-laki memang begitu, selalu tidak bisa, selalu ceroboh, selalu salah. Aneh lagi, kesalahan itu seringkali tidak pernah atau tidak perlu dibuktikan, cukup perasaan, pokoknya salah. Dan di situ diskusi berhenti, karena perasaan tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa diuji, tidak bisa dikoreksi. Kalau laki-laki mencoba membantah, itu bukan klarifikasi, itu pembelaan diri. Dan pembelaan diri adalah kesalahan baru. Jadi, laki-laki belajar satu hal penting sejak dini. Diam lebih aman. Bukan karena setuju, bukan karena mengakui salah, tapi karena capek. Capek menjelaskan hal yang tidak mau dipahami, capek membela niat baik yang sudah dianggap buruk sejak awal, capek menjadi terdakwa dalam persidangan tanpa hakim yang netral. Ironisnya, ketika laki-laki mengikuti semua caranya, langkah demi langkah, instruksi demi instruksi, tanpa improvisasi, tanpa inisiatif, hasilnya tetap salah. Karena ternyata, yang diinginkan itu bukan hasil yang benar, tapi proses yang dia kendalikan. Dan kalau hasilnya tidak sesuai ekspektasi emosional, itu bukan karena ekspektasinya tidak realistis, itu karena laki-laki tidak becus. Yang benar hanya versi satu saja, versi dia. Kalau dia melakukan hal yang sama, meskipun jelas-jelas keliru, tetap dianggap wajar. Namanya juga manusia, itu yang dikatakan. Kalau laki-laki melakukan kesalahan kecil, itu bukti karakter. Dari dulu memang begitu, katanya. Standarnya beda, ampunannya beda, ukurannya salahnya beda. Dan laki-laki mulai sadar bahwa ini bukan soal benar atau salah, ini soal posisi. Siapa yang berhak menentukan definisi benar? Dalam hubungan seperti itu, laki-laki bukan partner, dia objek evaluasi. Setiap hari dinilai, setiap sikap dicatat, setiap reaksi dianalisis. Bukan untuk dipahami, tapi untuk dicari celah salahnya. Lucunya, ketika laki-laki memilih menyerah, memilih tidak peduli, memilih tidak berusaha lagi, itu juga salah. Katanya, kenapa sekarang jadi dingin? Kenapa nggak kayak dulu? Padahal dulu, saat dia peduli, saat dia berusaha, saat dia mencoba, semuanya tetap salah. Laki-laki lalu berada di titik paling absurd dalam hidupnya. Disalahkan karena peduli, disalahkan karena tidak peduli. Dan dari luar, orang hanya melihat satu sisi, kasihan perempuannya. Jarang ada yang bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di kepala laki-laki itu setiap malam sebelum tidur. Karena laki-laki tidak diajarkan untuk mengeluh, tidak dilatih untuk mengadu, tidak diberi ruang untuk rapuh. Kalau lelah, disuruh kuat. Kalau sakit, disuruh tahan. Kalau hancur, disuruh jangan drama. Akhirnya, laki-laki menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena tidak ingin berbagi, tapi karena tahu ceritanya tidak akan dipercaya. Yang lebih menyedihkan, sepanjang hidupnya, dari sekian banyak tuduhan, dari ribuan kesalahan yang disematkan, hanya satu kesalahan yang kadang benar-benar diakui dengan sadar. Satu. Bukan soal pekerjaan, bukan soal uang, bukan soal sikap, tapi pilihan. Bahwa mungkin satu-satunya kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah menikah dengan orang yang salah. Dan itu pun bukan karena perempuannya jahat, bukan karena dia sempurna, tapi karena mereka bertemu tanpa saling memahami cara berpikir.
Satu ingin dimengerti tanpa menjelaskan, satu ingin menjelaskan tanpa pernah benar-benar didengar. Namun, tentu saja, kesimpulan akhirnya tetap sama. Perempuan salah karena menikah dengan orang yang salah, bukan karena ekspektasi yang tidak pernah dikomunikasikan, bukan karena standar yang berubah-berubah, bukan karena keinginan untuk selalu benar. Yang salah tetap laki-laki, dan laki-laki seperti biasa hanya bisa diam. Bukan karena tidak mau jawab, tapi karena sudah terlalu lama tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun.